Kala pagi, salam hangat dari hati, sambut cerah mentari pagi, penuh semangat dan niat yang suci, hingga senja menyapa nanti. Kala pagi, salam hangat dari kami, untuk kalian putra dan putri Ibu Pertiwi, para pencari pengalaman hidup sejati, dengan bekal ilmu dan bakti yang tulus nan suci. Semangat meraih mimpi, wahai kalian anak didik kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bunga Fani, Catherine, Diajeng, Dian Rahmawati, Nadine Ayu, Nanda Ayu. Saya akan berikan motivasi hari ini. Silakan dilihat pada layar yang sudah saya sediakan, bahwa jangan kehilangan rasa percaya diri hanya karena komentar jiwa-jiwa kecil. Novel, kemudian roman, komik, cerpen atau cerita pendek. Kemudian kalau buku non fiksi, contohnya apa? Biografi, kemudian autobiografi, kemudian buku pelajaran. Seperti itu ya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai isi buku fiksi dan non fiksi itu seperti apa. Ya, silakan dilihat dulu bahwa KD dan IPK atau kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran kita yaitu yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengayaan atau non-fiksi dan buku novel atau fiksi. Kemudian diharapkan siswa itu dapat apa? Yang pertama, dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, dapat menganalisis nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku fiksi dan non-fiksi. Dan yang terakhir adalah menerapkan metode classroom reading program. Karena kan di sekolah kita masih belum ada perpustakaan. Buku penunjang buku utama atau buku teks yang digunakan oleh peserta didik. Jadi sudah jelas ya, kalau buku non-fiksi itu biasanya buku yang biasanya digunakan oleh pelajar dalam menimba ilmu. Ciri-ciri buku non-fiksi atau buku pengayaan, yang pertama, ditulis menggunakan bahasa formal. Maksudnya bahasa formal di sini adalah menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan EYD. Yang kedua, menggunakan metode penulisan denotatif. Apa penulisan denotatif? Jadi penulisannya itu menggunakan bahasa yang asli atau yang sesuai. Kemudian yang ketiga adalah bersifat fakta atau faktual. Jadi isi ceritanya atau isi teksnya itu bersifat nyata atau fakta. Dan yang terakhir yaitu berbentuk tulisan ilmiah populer. Kemudian jenis-jenis yang kedua yaitu buku pengayaan untuk
keterampilan. Seperti apa? Buku yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pembacanya di bidang tertentu. Misalnya kalau ada buku non-fiksi, cara untuk membuat hiasan dinding, seperti itu. Berarti dia itu termasuk buku pengayaan untuk keterampilan agar si pembaca itu bisa memiliki keterampilan yang diharapkan oleh si penulis buku. Dan yang terakhir yaitu buku pengayaan untuk kepribadian, yaitu buku yang dapat meningkatkan kualitas kepribadian, sikap dan pengalaman pembaca. Jadi jenis buku pengayaan untuk kepribadian itu seperti biografi, buku biografi. Jadi si pembaca itu dapat menilai sikap kepribadian dari si tokoh yang dibuat buku tersebut. Sampai sini paham? Paham. Next ya. Kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam buku pengayaan atau non-fiksi, yaitu yang pertama ada nilai sosial, kemudian yang kedua ada nilai budaya, yang ketiga nilai ekonomi, 4 filsafat, 5 agama, 6 pendidikan, 7 psikologi, 8 perjuangan. Kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada motivasi yang harus kalian tanamkan pada diri kalian, yaitu penyesalan terbesar dalam hidup adalah menjadi apa yang orang lain inginkan daripada menjadi diri sendiri. Jadi, jadilah diri kamu sendiri, jangan menjadi diri orang lain. Seperti, oh si ini kok itu. Ya, karena kita pemanasan dulu sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini. Karena kan masih pagi ya, masih ngantuk juga. Silakan berdiri semua. Silakan berdiri ya. Ini ada senam. Berdiri semua. Jadi nanti silakan diikuti gerakan yang ada di layar tersebut. Bisa diikuti ya. 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1.
terdiri dari berapa kata? 35.000 kata. Kemudian terdapat banyak halaman. Kemudian banyak apa lagi? Tokohnya. LKPD yang berisi tentang identifikasi dan analisis hasil buku bacaan yang kamu baca. Jadi kan kemarin sudah saya bentuk kelompok ya. Masing-masing kelompok mendapatkan satu buah buku fiksi dan satu buah buku non fiksi. Nanti pada pertemuan kali ini silakan kalian diskusikan. Jadi masing-masing kelompok itu saling berdiskusikan dan saling sharing. Kira-kira saya ini setelah membaca buku fiksi ini ada apa saja. Jadi kalian berdua satu kelompok ini saling sharing. Yang dari buku fiksi ini menceritakan ke temannya bahwa yang didapatkan selama membaca buku fiksi itu dapat apa saja. Begitupun sebaliknya yang buku non fiksi, kamu setelah membaca itu mendapatkan apa saja, ceritakan kepada yang teman sebelahnya. Presentasi silakan dilihat pada layar, yaitu dari segi penghayatan saat kalian presentasi, bagaimana pelafalan kata atau suara, pelafalan kalimatnya, kemudian intonasi berarti keras tidaknya kalian mempresentasikan, kemudian gestur tubuh kalian saat presentasi bagaimana, itu yang akan saya nilai. Ya, kita mulai dari kelompok yang pertama. Jadi nanti kalau kelompok pertama sudah presentasi, nanti silakan Mbak bisa menunjuk ya. Dua temannya silakan bisa memberikan tanggapan. Jadi langsung kamu tunjuk saja, nggak apa-apa ya. Seperti itu. Boleh langsung dimulai untuk penampilan dari bawah, di bawah. Jadi nanti gini ya. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya. Perkenalkan nama juga, kemudian hasilnya kalau bisa di bawah itunya, bukunya, dikasih lihat teman-temannya. Banyak yang bawa ini biar suaranya keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan